Halo teman-teman sekalian, balik lagi di channel Viral Bugis. Teman-teman sekalian, kali ini saya cuman ingin share informasi lebih lebih terbaru lagi terkait tentang bagaimana mengecek hak cipta channel konten kita. Biasanya terkena hak cipta musik atau hak cipta audio atau background. Biasa juga hak cipta video ya. Dulu-dulu saya pernah membahas terkait tentang bagaimana cara mengecek hak cipta konten kita, mulai dari yang biasa-biasa menjadi sederhana, menjadi yang agak-agak rumit, dan hingga saat ini lebih fleksibel. Nah, maka dari itu teman-teman, ini merupakan fitur baru yang dimunculkan YouTube. Ya, mungkin ini akan memudahkan sih buat teman-teman. Tapi ingat, fitur baru tentu masih banyak konsekuensinya juga, jangan seperti itu. Nah, tentu di sini saya akan sharing ya. Mungkin teman-teman sudah melihat tuh di bagian atas ini, teman-teman sudah melihat ya di bagian sini, di bagian sini ya, di bagian sini ya. Oke, teman-teman sudah melihat tuh ada video saya yang memang sengaja saya bukakan ke teman-teman. Video ini video terbaru saya ya, tapi ini menggunakan thumbnail lama ya, dan ini mengundang minat penonton. Ya, kemudian ada lagi video kedua saya. Ini juga, tapi ini tidak mengundang penonton ya. Ini cuma video source. Saya cuma mengambil contoh ini aja karena fitur baru itu tentunya akan lebih memfleksibelkan teman-teman untuk mengecek kontennya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi fitur baru ini sengaja dibuat untuk bagaimana teman-teman memiliki kemudahan dalam mengecek monetisasi, hak cipta pada konten teman-teman, terutama bagi kreator pemula. Jadi caranya cukup mudah, teman-teman. Ketika sudah mengupload satu konten, langsung saja masuk ke Google Chrome ya. Entah menggunakan Android, menggunakan PC, Windows, itu nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman buka Google Chrome dulu ya. Di sini saya akan membandingkan dua jenis video yang terkena hak cipta dan satu tidak ya. Dan bagaimana sih dampak kedepannya seperti itu. Ya, jadi di video saya ini saya sudah perlihatkan bahwa video saya ini berpenghasilan ya. Ini ya. Ini sudah berpenghasilan 6.000 ya, 6.000 dari hampir 1.000 view ya. Dan performanya tinggi, sudah mengundang 14 subscriber. Kemudian ini kan akan membahas terkait tentang minat ya, karena beberapa hari yang lalu saya vakum di YouTube, jadi video saya agak merosot. Tapi ini sudah meningkat ya, sudah 900. Kalau kemarin cuma 300 ya. Tapi ini sudah mendapatkan 6.000 rupiah. Nah, masuk ke hak cipta. Inilah fitur baru yang dimunculkan YouTube, hak cipta. Kalau sebelumnya ini nggak ada ya teman-teman ya. Jadi hak cipta ini ada beberapa keterangan di sini. Yang pertama, channel, visibilitas, dan monetisasi. Kemudian di sini ada caption ya, keterangan. Nah, video saya ini kan video original ya, sengaja memang narasi edukatif yang membantu teman-teman dalam artian bagaimana caranya nanti bisa membuat konten kedepannya lebih bagus lagi, mengembangkan channel lebih bagus lagi. Nah, di sini kalau kita lihat dari segi konten saya, di sini tidak ada dampak, tidak terkena dampak apapun ya, karena konten saya ini centang hijau. Visibilitasnya publik ya, artinya semua orang bisa melihat, dan monetisasi aktif dan berpenghasilan dolar hijau ya. Artinya apa? Konten saya ini murni real, bukan reupload, dan ini tidak kena hak cipta. Di sini ada keterangan bahwa tidak ada konten yang dilindungi hak cipta ditemukan video ini. Artinya apa? Video saya ini aman sekali ya. Jadi kalau untuk cara sekarang mengeceknya seperti ini. Jadi ini aman. Teman-teman silahkan buat konten seperti ini yang serupa, perbanyak aja supaya bisa menggait minat penonton teman-teman. Jadi ini aman ya. Terus untuk video yang kedua, saya mengambil contoh video source ya. Jadi saya nggak masuk di analitik, langsung saja ke hak cipta. Jadi untuk keterangan pertama, ringkasan statusnya, ini kan channel saya tidak terkena dampak tuh, jadi tidak ada hak cipta ya, centang hijau, visibilitasnya publik, jadi aman-aman aja ya. Terus monetisasinya kenapa tidak memenuhi syarat? Nah, ini yang tanda tanya ya teman-teman, kok bisa seperti itu? Jadi nanti akan saya bahas ya. Jadi kalau keterangannya tidak ada konten katanya dilindungi hak cipta. Oke teman-teman, jadi di dua video ini kita sudah melihat bahwa tidak terkena hak cipta sama sekali. Satu video panjang, satu video source. Tapi kok bisa ya?
kok bisa tidak memenuhi syarat? Andai kata ada konten saya durasi panjang tapi terkena hak cipta, itu akan di sini kalau bukan dolar merah pasti tertulis berbagi ya di sini ya. Jadi biasanya tertulis hak cipta, di sini ada keterangan yang terkena hak cipta. Tapi karena saya tidak memiliki hak cipta itu, sehingga saya tidak bisa menampilkannya teman-teman. Tapi ada yang menarik karena ini ada datangnya dari video source. Ini tidak bisa mendapatkan dolar estimasi penghasilan ya kalau source ini cuma bisanya dapat bonus ya. Tapi kenapa tidak bisa dimonetisasi? Itu tadi. Nah, jawabannya teman-teman ya. Coba perhatikan ya teman-teman. Saya putar. Jadi stop. Oke, supaya nggak kena hak cipta juga. Video ini memiliki audio dari source itu sendiri. Sedangkan YouTube sudah menyampaikan bahwa ketika menggunakan audio yang disiapkan oleh YouTube Shorts itu tidak bakalan dimonetisasi. Dalam artian gini, video short ini bisa mendapatkan bonus ya ketika view-nya banyak, tetapi ketika digunakan untuk mendapatkan penghasilan seperti layaknya video berdurasi panjang yang ditonton di beranda YouTube teman-teman, itu nggak dapat iklan ya. Artinya iklannya nggak akan muncul di situ, makanya dikatakan tidak monetisasi. Jadi cara ceknya seperti itu ya. Tapi andai kata teman-teman berdurasi videonya panjang kemudian kena hak cipta, maka keterangannya akan di sini dan klaim hak ciptanya di sini. Tindakan apa yang harus dilakukan nanti saya akan bahas di video berikutnya. Untuk video singkat ini sampai seperti itu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.